Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya dengan tema yang pertama, yaitu kerajinan. Di bab pertama ada kerajinan bahan lunak. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Keinginan manusia dalam beradaptasi dengan alam dan lingkungannya begitu kuat, tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Namun justru dengan adanya keterbatasan tersebut, manusia terus mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual atau menggunakan tangan, nilai artistik atau estetik, dan pemanfaatan bahan-bahan alam. Perjalanan perkembangan keterampilan kerajinan manusia tampaknya tidak pernah berhenti, meskipun terjadi gejolak sosial dan geografisnya, misalnya ledakan perang, bencana alam, musibah, dan wabah. Keinginan manusia untuk maju dan menguasai pengetahuan serta teknologi tetap berkembang. Di antara sekian banyak gejolak budaya yang menjadi sorotan di Nusantara ini adalah seni dan kerajinan. Pada kelas 7 kemarin, kalian telah mempelajari kerajinan dari bahan limbah lunak organik dan anorganik. Apakah kalian telah mendapatkan pengalaman yang banyak mengenai kerajinan dari bahan limbah lunak? Tingkatan wawasan dan pengetahuan berdasarkan sumber bacaan, atau seringlah mengunjungi sentra kerajinan atau pameran kerajinan di daerah yang kamu tinggali. Kamu akan mendapatkan lebih dari sekedar yang kamu inginkan. Pada kelas 8 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Beberapa bahan material untuk kerajinan ini masih didatangkan dari luar negeri atau impor. Alangkah baiknya jika generasi muda sepertimu dapat menciptakan sendiri bahan material yang dibutuhkan untuk kerajinan bahan lunak. Apakah yang dimaksud bahan alam dan bahan buatan itu? Bagi masyarakat Indonesia, benda-benda kerajinan dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah Nusantara. Daya tarik dari benda kerajinan setiap daerah ini memiliki corak dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air melalui benda kerajinannya. Berbagai macam jenis produk kerajinan dari bahan alam sangat banyak dan bervariasi. Namun, kerajinan yang terbuat dari bahan buatan tidak sebanyak karya dari bahan alam. Bahan buatan yang dimaksud di sini adalah berbagai bahan alam yang mengalami pengolahan dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah karakteristik buatan agar mudah dibentuk dan diproduksi. Setelah mempelajari kerajinan bahan lunak alam dan buatan ini, diharapkan kamu menghasilkan produk kerajinan yang berciri khas Nusantara. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, plywood, kertas, karton, polimer clay, plastisin, paraffin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabut, karet, lilin, spons, dan kulit. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek kemaduannya. Kemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa.
tetapi tidak dibawa dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, ada kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contohnya yaitu kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, ada kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat, ada kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut ini. Yang pertama, menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Ini adalah contoh tanah liat, floor clay, kulit, getah nyatu, dan bubur tisu. Yang kedua ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk berkarya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Ini adalah polimer clay. Yang kedua adalah gips. Ketiga ini fiberglass. Yang keempat ini adalah sabun. Yang kelima ini lilin. Yang keenam ini parafin.
Lanjut materinya yaitu bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Yang pertama ada tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Perwarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glaser atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Bahan lunak alam yang kedua ada kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Yang ketiga ada kulit alami, jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Bahan lunak alam yang ketiga yaitu getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tapi lama-kelamaan akan mengeras. Lanjut yang keempat ada floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Yang kedua ada lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cat. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Bahan lunak buatan selanjutnya ada gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Yang keempat ada sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun, atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Lunak buatan yang terakhir ada fiberglass.
Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis ini yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Materi selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah dijelaskan di atas. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancang benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama ada kegunaan atau utility. Yang kedua ada kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Yang keempat ada keamanan atau safety. Yang kelima ada keindahan atau estetik. Yang pertama dulu kegunaan utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat ada keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima ada keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Oke, selesai sudah pelajaran prakarya hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dan dipahami oleh kalian dengan baik. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam penyampaian pelajaran saat ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum